Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Joko Santoso. Subscribe, tombol loncengnya, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang untuk siswa-siswaku semua, untuk teman-teman, untuk adik-adik semua. Ya, kali ini saya akan membahas tentang materi kebugaran jasmani. Jadi adik-adik yang kelas 11 ataupun kelas 10 itu kebugaran jasmani itu penting sekali bagi adik-adik semua. Maka hari ini saya ingin sampaikan ke kalian, dan ini salah satu materi kelas 10 maupun kelas 11 untuk tes kebugaran jasmani adik-adik. Tapi silakan nanti untuk bisa disimak dengan baik. Oke, tidak usah terlalu lama. Mari kita mulai tentang materi kebugaran jasmani. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kebugaran jasmani kelas 10 PJOK bersama Joko Santoso. Peta konsepnya yang nanti akan dibahas di kebugaran jasmani adalah kekuatan, yang kedua kelentukan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat kecepatan, dan yang kelima adalah daya tahan. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Nah, jadikan latihan kebugaran jasmani sebagai kebutuhan, bukan beban. Komponen kebugaran jasmani diantaranya yang tadi sudah saya sampaikan juga di awal: kelentukan, keseimbangan, kecepatan, kelincahan, dan kekuatan. Cuman tadi di sana belum disampaikan kepanjangan atau arti dari kelentukan itu apa sih? Nah, itu kan belum tadi. Kelentukan itu kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Keseimbangan itu merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Kelincahan merupakan kemampuan merubah arah dengan cepat. Kekuatan, kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Nah, kita bahas tentang kekuatan. Bentuk latihan kekuatan. Nah, di sana ada squat jump, ada melatih kekuatan otot tungkai dan perut, ada push up, melatih kekuatan otot lengan, sit up, melatih kekuatan otot perut. Jadi angkat beban, melatih kekuatan otot lengan. Jadi semua ini adalah bentuk latihan kekuatan. Di gambar di situ sudah jelas ada push up, ada sit up. Jadi kalau sudah kelihatan gambar seperti itu, artinya dia sedang membentuk latihan kekuatan lengan dan perut. Kalau yang push up lengan, yang sit up adalah otot perut. Itu daya lentur atau flexibility atau kelentukan, itu mengandalkan kelenturan tubuh. Ada juga contoh-contohnya adalah dengan senam lantai. Senam lantai ada kayang atau mungkin sikap lilin. Nah, di situ ada, terus ada yoga, renang dan sebagainya juga salah satu dari kelentukan. Keseimbangan sekarang atau balance. Keseimbangan itu begini ya. Jadi kita kadang sebenarnya tanpa disadari juga sudah melakukan sih. Cuman karena tidak diniati, ya kita nggak tahu bahwa itu keseimbangan atau bukan. Nah, ini contohnya berjalan di atas kayu. Kadang kita tahu di atas kayu itu contohnya kayu satu, atau kalau mungkin kalian waktu kecil pernah bermain jalan di atas bambu, ya kan, sama teman-teman. Terus bagaimananya
bagaimana caranya tidak jatuh, atau di atas kayu ya yang dibuat agak tinggi, terus kita berjalan dengan dua kaki biar tidak jatuh, bagaimana itu berarti keseimbangan. Atau berjalan jinjit di garis, nah biar tidak oleng ya, itu juga harus dilatih. Itu sekarang kecepatan. Nah kecepatan itu cara melatihnya gampang. Salah satunya adalah lari zigzag. Nah lari zigzag mungkin kalian sering lah melakukan itu, kadang iseng-iseng juga kan. Itu sebenarnya kalian sedang melatih kecepatan. Terus lari memindahkan barang. Lari memindahkan barang, bebas barangnya nanti apa saja. Kalau di sekolahan mungkin dengan kun, atau mungkin dengan batu, atau mungkin dengan sepatu, bisa tuh lari cepat bergantian. Jadi kita contohnya nanti si Aldo lari, des ambil sepatu, taruh lagi, balik lagi, langsung ambil lagi, taruh lagi, sampai dengan sepatu 5 itu selesai ke finish dengan bolak-balik itu ya. Jadi kecepatan itu ngelatihnya gampang, cuman kadang kita tidak pernah menyadarinya, bahkan tidak mencoba seperti itu. Nah daya tahan atau endurance. Daya tahan itu untuk apa ya namanya, yang sering dipakai kemampuan organnya adalah jantung dan paru-paru. Nah contoh latihan yang punya manfaat meningkatkan daya tahan itu adalah lari 2400 meter atau 2,4 km, lari 12 menit, lari multi stage, naik turun kursi atau bangku. Nah yang paling gampang mungkin kalau daripada lari 2,4 kilo, lari 12 menit tidak begitu paham ya, minimal naik turun kursi atau bangku lah di rumah. Nah kalau bingung pakai aja HP, lari 12 menit, dihitung dari habis pemanasan, terus habis itu lari, bawa HP-nya, pakai stopwatch, nanti biar ketahuan 12 menit atau belum, seperti itu. Nah sampai sini bisa dipahami ya adik-adik? Oke, pinter. Sekarang manfaatnya. Nah manfaat kebugaran jasmani itu adalah satu, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Dua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Memiliki resiko tubuh yang tepat. Mengurangi risiko obesitas. Mencegah penyakit jantung. Menurunkan tekanan darah tinggi. Mengatasi depresi. Meningkatkan energi. Terhindar dari osteoporosis. Jadi adik-adik semua, kalau adik-adik senang berolahraga, khususnya yang jelas kebugaran jasmaninya, kalian tahu mau meningkatkan apa. Jadi olahraga itu sebenarnya bukan cuma olahraga saja, tapi kita push up itu untuk apa? Oh kekuatan otot lengan. Kita sit up untuk apa? Oke, ini kita belajar untuk kekuatan otot perut. Kayang untuk kekuatan otot punggung. Nah itu semua sudah ada manfaatnya. Daya tahan, wah saya mau lari jogging 12 menit, itu juga sudah melatih kerja jantung dan paru-paru kita, jadi daya tahan tubuhnya lebih kuat. Nah pertanyaannya untuk adik-adik semua, caranya bagaimana biar kita tahu daya tahan tubuh kita bagaimana, kebugaran jasmani kita teruji atau tidak. Nanti adik-adik ketika tes kerja atau mungkin tes ke sekolah perguruan tinggi kayak STPDN, kedinasan dan sebagainya, kan dites tuh di sana. Ada tes push up, lari, sit up, terus ada gantung siku dan sebagainya. Nah, tenang adik-adik, di sini ada. Nah, cara mengetahui kebugaran jasmani dengan TKJI. Kenapa dengan TKJI dan apa sih TKJI itu? TKJI adalah tes kebugaran jasmani Indonesia. Tes kebugaran jasmani merupakan tes untuk mengetahui kondisi tubuh manusia yang melakukan aktivitas yang lama tetapi tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Tujuan tes ini antara lain untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani siswa umur 16 sampai 19 tahun.
untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa umur 16 sampai 19 tahun, menyiapkan para siswa yang akan menempuh sekolah kedinasan, IPDN, kerja dan lain-lain. Jadi ada apa ya namanya? Ada batasan umurnya. Jadi umur 16 minimal push up harus dapat berapa. Itu ada nanti tabelnya ada. Nah, jadi nanti adik-adik bisa lihat tuh umurnya adik-adik berapa setelah latihan TKJI dan sebagainya. Tadi adik-adik tahu. Nah, ini tes kesegaran dan kebugaran antara peserta didik putra dan putri itu berbeda loh, Dek. Adik-adik beda semua. Nah, yang putra itu ya ini yang putra antara lain yang putri itu lari 60 meter, lari 1000 meter, loncat tegak, gantung siku tekuk, baring duduk atau sit up 60 detik. Nah, yang di bawah yang putra. Kalau yang di atas tadi yang putri. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan. Sedangkan untuk peserta putra larinya tetap sama 60 meter ya, lari pendek ya, terus lari jauhnya adalah 1200 meter atau 1,2, terus loncat tegak. Nah, di sini yang beda gantung angkat tubuh juga, terus baring duduk atau sit up 60 detik itu. Jadi perlu dipahami nih adik-adik semua. Nah, ini adik-adik untuk yang pertama yang di sini ya, ini adalah kalian melakukan lari 60 meter, lari cepat atau lari jarak pendek 60 meter sprint. Nah, ini kalian melakukan pull up ya, pull up biar kalian bisa dihitung nanti pull upnya dapat berapa. Ini juga sama pull up ya. Kalau laki-laki harus diangkat seperti ini terus turun lagi, tapi kalau perempuan cuma digantung seperti ini ya. Jadi kalau laki-laki naik turun harus dihitung pull upnya. Nah, ini adalah sit up. Sit up ini adik-adik benar-benar harus sampai bawah terus naik lagi sampai dengan 60 detik dapat berapa ya. Nah, ini adalah ukuran, bisa ditaruh di tembok. Nanti adik-adik bisa lompat tangan pertama di sini, nanti adik-adik bisa lompat sampai sejauh mana adik-adik lompatannya, tingginya sampai mana. Jadi nanti bisa pakai ukuran penggaris ataupun meteran dibuat di tembok. Nanti dari sikap jongkok untuk lompat jaraknya berapa, jarak lompatannya adik-adik. Nah, ini adalah lari yang 1200 atau yang 1000 untuk perempuan, 1000 untuk laki-lakinya atau putranya adalah 1200. Nah, di sini adalah finish. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Kalau adik-adik bingung bisa bertanya di kolom komentar itu. Baik adik-adik. Nah, ini untuk mengetahui tingkat kesegaran dan kebugaran seorang peserta didik, hasil tesnya dapat dibandingkan dengan tabel berikut. Tabel nilai tes kebugaran jasmani Indonesia untuk remaja umur 16 sampai 19 tahun putri ini. Jadi nanti silakan dilihat adik-adik nilainya berapa nih. Kayak tadi contohnya gantung siku dalam 60 detik dapat berapa, baring duduk 60 detik dapat berapa ya kan. Ini jadi adik-adik harus tahu nih. Terus loncat tegaknya dapat berapa ya, 3 kali kesempatan dapat berapa, seperti itu. Nah, terus lari 1000 meter kalian dalam waktu berapa detik atau berapa menit. Kalau yang ini berapa detik. Nah, nilainya ini semua. Kalau adik-adik menyesuaikan tabel ini, saya yakin nanti adik-adik bisa mengetahui kebugaran jasmani adik-adik di sini, baik sekali, baik, sedang, kurang atau kurang sekali. Itu yang putri. Nah, sekarang yang putra. Lari 60 meter. Nanti hasilnya juga di sini berbeda dengan putri ya. Terus angkat gantung tubuhnya di sini. Untuk baring duduk atau sit up-nya di sini.
60 detik, loncat tegaknya di sini ya, lari 1200 meternya di sini. Ini adalah nilai-nilainya. Jadi adik-adik harus tahu nih putra dan putri sendiri pembedanya. Itu saya yakin ketika adik-adik senang berolahraga pasti nilainya bisa minimal sekali adalah sedang, minimal. Ternyata kalau kurang, nanti silakan itu dilatih terus setiap seminggu 3 kali, atau mungkin seminggu 2 kali, atau mungkin tiap hari. Yang penting jangan terlalu kelelahan, seperti itu. Nah, silakan untuk para siswa bisa gunakan sebagai pedoman dan untuk dapat dipraktekkan. Semoga kebugaran jasmani kita tidak kurang, minimalnya adalah sedang. Kalau kurang, silakan latih kembali kebugaran jasmaninya dengan rutin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya, adik-adik, itu sudah saya jelaskan. Nanti adik-adik bisa untuk komen di bawah, atau mau bertanya apapun silahkan boleh di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, share ke yang lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat meskipun pandemi, karena pandemi pantang mundur meraih prestasi. Adik-adik pasti bisa. Pandemi bukan menjadi halangan kita untuk tidak mau belajar ya. Jadi walaupun pandemi seperti ini harus pantang mundur meraih prestasi. Saya yakin adik-adik bisa sukses, adik-adik juga bisa menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa yang adik-adik impikan. Terima kasih dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Subscribe, tombol loncengnya, like, share, and comment.